Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai sekarang, sampai detik ini. Semoga teman-teman yang sudah tes maupun yang akan mengikuti tes di tahun ini bisa diluluskan. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Tetapi di sini yang akan Kakak bahas adalah FR soalnya. Karena kebetulan setelah Kakak mencari dari teman-teman Kakak yang sudah mengikuti tes, ternyata paling banyak Kakak temukan FR soal manajerial, sosiokultural, maupun wawancara. Oleh karena itu, di sini Kakak akan membahas FR soal P3K untuk manajerial, sosiokultural, maupun wawancara. Dan ternyata setelah Kakak telusuri, ternyata soal-soalnya itu panjang-panjang dan mirip-mirip opsinya. Nah, pada kesempatan kali ini Kakak akan membahas FR soal P3K, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Tentunya soal yang Kakak tampilkan soal terbaru sesuai kisi-kisi tahun 2023. Nah, tapi sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel Kakak supaya Kakak semakin bersemangat mengupload video-video terbaru seputar soal P3K maupun soal CPNS dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini. Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kakak. Oke teman-teman, selamat menonton. Kita mulai pada soal yang pertama. Di kantor, Anda diminta oleh atasan Anda untuk mempresentasikan hasil pelatihan yang pernah Anda ikuti. Jika Anda sudah mempersiapkan segala sesuatunya semampu Anda, saat Anda harus mempresentasikan apa yang diperoleh dari hasil pelatihan pada atasan Anda, biasanya Anda akan merasa A. Bagaimanapun cara dan alasannya, seharusnya saya mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang diharapkan. B. Saya telah berusaha sebaik mungkin, sisanya adalah berserah pada takdir Tuhan. C. Berhasil atau tidaknya suatu hal tidak terlepas dari pengaruh lainnya. Ataukah D. Khawatir apakah semua persiapan yang saya lakukan sudah cukup atau belum? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di kantor tempat Anda bekerja, akan diadakan rapat kerja yang dihadiri oleh banyak orang. Anda diminta untuk mengambil keputusan penting terkait dengan hasil rapat tersebut. Jika suatu keputusan yang Anda ambil memberikan hasil yang buruk pada kinerja kelompok atau pada diri Anda, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Membiarkan saja karena keputusan yang saya ambil bukan atas keinginan saya pribadi. B. Merasa bersalah dan segera meminta maaf kepada atasan atas keputusan yang saya ambil. C. Introspeksi diri dan segera bertanggung jawab atas keputusan yang diambil supaya dengan segera ditemukan solusi atas segala masalah yang timbul. Ataukah D. Meminta maaf dan menyalahkan pimpinan rapat karena meminta saya mengambil keputusan penting terkait dengan hasil rapat. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Suatu hari, Anda diberikan tugas oleh pimpinan karena potensi Anda dinilai baik oleh pimpinan tempat Anda bekerja.
Anda merasa senang atas tugas yang diberikan oleh atasan tersebut. Akan tetapi, menurut Anda, deskripsi tugas yang diberikan kepada Anda berlawanan dengan aturan perusahaan. Maka, sikap Anda adalah A. Mengerjakan tugas tersebut tanpa berpanjang kalam. B. Tidak akan mengerjakannya sebab bertentangan dengan aturan perusahaan. C. Menunggu pimpinan mengubah keputusannya baru langsung dikerjakan. Ataukah D. Langsung dikerjakan seadanya saja, yang penting patuh pada tugas yang diberikan oleh atasan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Di instansi tempat Anda bekerja, pimpinan memberikan Anda tugas yang penting. Ketika sedang mengerjakan tugas, ada beberapa rekan kerja Anda yang bersitegang, sehingga membuat keadaan menjadi ricuh. Meskipun kericuhan terjadi, Anda pun tetap tenang dan tetap fokus dalam menyelesaikan tugas Anda. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. Ataukah D. Sangat tidak setuju. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Pada hari libur, Anda dan keluarga hendak berangkat liburan. Persiapan sudah disiapkan dengan sangat matang. Saat Anda akan berangkat, tiba-tiba tetangga Anda dilarikan ke rumah sakit akibat sakit yang sangat parah. Melihat kejadian itu, Anda menunda liburan yang sudah Anda persiapkan jauh-jauh hari, agar Anda bisa menjenguknya esok hari. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. Ataukah D. Sangat tidak setuju? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Anda ditempatkan bekerja di kantor baru yang letaknya jauh dari rumah Anda, sehingga Anda memutuskan untuk mencari kos-kosan, yang mana kos tempat Anda pindah tersebut, masyarakatnya memiliki sikap toksik, seperti tukang adu domba, bebas miras, bahkan Anda mendengar bahwa banyak pengedar narkoba di sekitar tempat tinggal Anda tinggal. Mengetahui hal tersebut membuat Anda memilih sering tinggal di dalam rumah dan membatasi pergaulan. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. Ataukah D. Sangat tidak setuju? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Budi diminta tolong atasannya untuk mengantarkan kiriman barang ke rumah teman atasan Budi. Budi tidak tahu isi dari barang yang diantarkannya tersebut. Tugas Budi hanya mengantarkan alamat yang dituju. Ketika barang sampai dan dibuka oleh penerima, Budi dekomplain karena barang yang ia antar ternyata keliru. Bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan Budi? A. Mendengarkan saja supaya dia merasa dipahami, setelah itu tidak perlu melakukan apapun. B. Mendengarkan dan menjelaskan bahwa Budi hanya staf. Uang tugasnya hanya mengantar barang saja. C. Mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian ini tidak terulang kembali.
Ataukah D. Meminta maaf, kemudian mendengarkan dan memberitahu ke atasan budi jika ada barang yang keliru melalui telepon. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Rudi baru saja melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan dia harus ditilang. Namun, saat akan membayar denda tilang sebesar 500.000, uang Rudi tidak cukup. Terlihat uang di dompetnya hanya sebesar 50.000 rupiah. Dalam kondisi kalut, Rudi menelpon Benny yang merupakan rekan kerjanya. Rudi meminta bantuan untuk dipinjamkan uang sebesar 500.000. Tapi sebenarnya Benny juga sedang memerlukan uang untuk membayar kamar kosnya yang akan jatuh tempo di akhir bulan. Maka sikap Benny adalah A. Permasalahan tentang pinjam-meminjam memang sangat rumit dan harus hati-hati. B. Meminta Rudi meminjam uang ke bank atau koperasi agar tidak membebani orang lain. C. Meminjamkan uang namun tidak sebesar nominal diminta karena Benny juga berjaga-jaga untuk hal lain. Ataukah D. Meminjamkan uang sebesar 500.000 ke Rudi dan meminta untuk mengembalikan di akhir bulan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Pagi ini, semua karyawan dikumpulkan oleh atasan dan untuk membicarakan permasalahan kantor. Kemudian pada saat Anda diminta atasan Anda untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang ada di kantor, tiba-tiba rekan kerja Anda menyanggah penjelasan Anda pada saat Anda berbicara. Menurut Anda, A. Seharusnya rekan saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasannya dalam diskusi. B. Seharusnya dia mendengarkan saya dahulu, lalu baru berbicara. C. Mungkin apa yang saya jelaskan barusan tidak sesuai dengan gagasannya, namun ini adalah hal yang wajar di dalam sebuah diskusi. Ataukah D. Wajar saja, karena dalam diskusi komunikasi harus berlangsung dua arah. Silakan dijawab dalam waktu 2 detik, 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Di kantor tempat Anda bekerja, Anda menghadapi konflik dengan rekan kerja. Bagaimana sikap dan tindakan Anda dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? A. Mengajukan mediasi atau bantuan pihak ketiga jika konflik berlanjut. B. Menghindari gosip atau pembicaraan negatif tentang konflik tersebut. C. Mencari win-win yang dapat diterima oleh kedua pihak. Ataukah D. Mendengarkan dengan empati dan berusaha memahami perspektif mereka. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Sebagai pegawai P3K, bagaimana sikap Anda terhadap pembelajaran dan pengembangan diri dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan? A. Mengadakan review diri secara berkala untuk menilai area mana yang perlu ditingkatkan. B. Mengajukan permintaan untuk pelatihan atau sumber belajar khusus kepada atasan. C. Selalu mencari peluang untuk belajar dan mengikuti pelatihan yang relevan.
Ataukah D. Berdiskusi dengan rekan kerja untuk berbagi pengetahuan dan best practice? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Anda pernah trauma dengan kejadian yang menimpa Anda di masa lalu. Trauma tersebut sempat membuat Anda berhati-hati pada setiap orang yang baru Anda temui. Suatu hari, Anda melihat seorang tiba-tiba pingsan tepat di rumah Anda. Tindakan Anda adalah A. Menunggu reaksinya hingga beberapa jam, kemudian menolongnya jika ia tidak bangun. B. Langsung menolong meski saya akan ditipu dan trauma lagi. C. Meminta pertolongan pada tetangga. Ataukah D. Berlari ke dalam rumah demi keselamatan saya. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Meminta pertolongan pada tetangga. Silahkan dikalkulasikan berapa jawaban benar dan berapa jawaban salah dari apa yang sudah dipaparkan hari ini. Nah, dari sini teman-teman bisa introspeksi diri di mana letak kelemahannya, di mana letak kelebihannya, dan dari letak kelemahannya itu teman-teman bisa mencari lebih banyak lagi soal-soal, pembahasan soal terkait dengan wawancara manajerial maupun sosiokultural. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silakan sempatkan diri buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Silakan juga komen di kolom komentar video-video apa yang kakak akan bahas melalui channel ini. Nanti requestan terbanyak yang akan kakak bahas melalui channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.